Shalom saudara, hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Yuk saya ajak saudara sekalian untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau naikkan pujian sembah kita karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa setiap kita. Sebab itu mari kita muliakan nama Tuhan hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau nyatakan. Oh, sungguh luar biasa yang Kau lakukan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu. Oh, terima kasih ya Bapa. Oh, ini syukur kami Tuhan, kami berikan bagi-Mu, karena Kau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Oh, hanya bagi-Mu kami berikan pujian, kami berikan sembah. Oh Yesus, sungguh besar perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Oh, tiada tertandingi kasih-Mu Tuhan. Oh, terima kasih ya Bapa. Oh, Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi kita katakan sama-sama. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita ketemu di Jumat Agung pada tahun 2021 ini. Tanpa terasa 1 tahun telah berlalu, di mana kita telah melewati hari-hari kita dengan tuntunan dan guidance dari Tuhan Yesus Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian untuk melihat dan kembali merenungkan apa yang telah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita memberikan teladan kepada kita bagaimana agar seluruh rencana Allah Bapa kita yang di surga tergenapi di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Di mana kalau boleh disimpulkan bahwa ketaatanlah yang akan membuat rencana dan rancangan Allah Bapa itu tergenapi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berbicara, Allah kita luar biasa, janjinya luar biasa, dan penyertaannya dahsyat. Namun apakah benar bahwa kita sudah pernah mengalami atau menikmati janji-janji Allah yang luar biasa itu? Ataukah itu hanya sekedar slogan yang keluar dari mulut kita, namun kita belum pernah sama sekali merasakan dan menikmati rencana maupun rancangan Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Mari kita belajar bersama-sama di pagi hari ini, melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus pada detik-detik terakhir hidupnya, dalam tugasnya menjadi manusia di bumi ini, memperlihatkan kepada kita suatu ketaatan yang sungguh luar biasa. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus dengan jati dirinya sebagai Allah, dia tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada dirinya. Tidak seperti kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, atau bahkan 1 jam yang akan datang. Kita tidak pernah tahu. Tapi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, dia tahu dengan pasti. Kita bisa melihat di dalam Matius 26 ayat 32. Demikian tertulis, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi 2 hari yang akan datang. Di sini bukan hanya sekedar kira-kira atau peramal atau tarot dan sebagainya, tapi Tuhan Yesus tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialaminya dalam 2 hari ke depan. Dia katakan, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Mungkin di sini yang dimaksud bahwa kamu tahu, kata Tuhan artinya kepada murid-muridnya, bahwa 2 hari lagi akan Paskah. Itu benar. Tapi tidak seorang pun dari murid-muridnya yang tahu bahwa Tuhan Yesus, yaitu sebagai Anak Manusia, akan diserahkan untuk disalibkan. Yang tahu hanya Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Tuhan tahu? Karena dia adalah Tuhan adanya. Dan kalau kita melihat, Tuhan ingin memberikan contoh dan teladan kepada kita akan kepatuhan dan ketaatannya. Dan dikala dia tahu bahwa dia akan disalibkan sebagai manusia kedagingannya, pasti ada rasa takut dan gentar. Dan hal itu dibuktikan di dalam Markus 14 ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi di dalam rasa ketakutan
yang sangat itu. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Hanya satulah yang bisa dilakukan, yaitu doa. Doa adalah satu-satunya senjata dikala kita sedang dalam keadaan sangat takut dan gentar menghadapi masalah atau persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan keseharian kita. Saya ingin mengulang kembali firman Tuhan ini untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh. Hanya doalah yang sanggup menenangkan hatinya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Jadi Tuhan ingin menyediakan waktu khusus bagi dirinya untuk bersekutu dengan Bapaknya yang di surga. Apakah kita juga bisa melakukan hal yang sama dikala kita sedang menghadapi masalah atau persoalan? Ataukah kita larut oleh masalah dan persoalan kita sehingga kita lupa dan melalaikan untuk berdoa? Mungkin Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian akan berkata, "Benar Pak Gembala, kalau lagi aman-aman kita masih sanggup berdoa. Tapi kalau kita sedang menghadapi masalah yang sungguh pelik dan luar biasa, seakan-akan tidak ada jalan keluarnya. Rasanya di dalam hati sudah tidak ada kata-kata atau doa yang bisa diucapkan." Benar. Untuk itulah kita harus melatih diri kita. Di dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan, jangan lupa untuk berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah satu-satunya senjata dikala kita sedang dalam keadaan sangat takut dan gentar, dan kita tidak mempunyai jalan keluar selain daripada doa. Di dalam ayat yang ke-33 Markus 14 di sini dinyatakan dengan jelas. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Jadi mereka bertiga dibawa oleh Tuhan Yesus. Ia sangat takut dan gentar. Jadi pada saat Tuhan berdoa ini sebenarnya Tuhan sudah sangat takut dan gentar sebagai wujud manusianya. Tuhan memberi contoh dan mengajar cara berdoa yang benar. Tidak seperti doa-doa kita yang biasanya kita panjatkan, ingin di dalam doa itu memerintah Bapa di surga untuk melakukan apa yang kita kehendaki. Dan seringkali tidak jarang kita memaksakan kehendak kita. Seakan-akan harus Tuhan menuruti sehingga kehendak kita itu terjadi. Tetapi di sini Tuhan Yesus memberi contoh dan mengajar cara berdoa yang benar. Bukan memerintah Bapaknya untuk melakukan apa yang kita kehendaki, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepadanya, yaitu kepada Allah Bapa untuk melakukan yang terbaik bagi dirinya. Matius 26 ayat 39 ada tertulis, "Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendakin, melainkan seperti yang engkau kehendakin.' Amin." Sungguh doa yang luar biasa. Inilah doa yang seharusnya dipanjatkan oleh setiap anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya orang Kristen. Pernahkah kita mengakhiri dalam doa kita dengan kata-kata, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki," dalam setiap doa? Ini adalah suatu pelajaran doa yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Namun seringkali kita mengabaikan hal yang sederhana ini. Seringkali kita berdoa,
Tidak jarang seakan-akan kita mempunyai iman yang luar biasa. Saya klaim janji Tuhan bahwa Tuhan akan berkati. Benar, tetapi ada syaratnya untuk kita mendapatkan semuanya itu. Jangan kita membabi buta klaim kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan hal yang benar di hadapannya. Ayat ini sungguh ayat yang luar biasa bagi saya. Karena saya merasa diajar untuk berdoa, bukan memerintah atau memaksa Tuhan melakukan sesuatu kepada kita. Melainkan kita menyerahkan sepenuhnya permohonan doa kita kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang melakukan apa yang Ia kehendaki dan bukan apa yang kita kehendaki. Pesan Tuhan Yesus kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan tahu bahwa untuk berdoa itu bagi kebanyakan kita susahnya bukan main. Kecuali kalau sudah dalam keadaan terjepit. Seringkali kita berdoa asal saja, yang penting kita berdoa. Tetapi kita tidak pernah mengimani doa kita itu, bahwa itu benar-benar akan terjadi. Seringkali kita berdoa hanya di bibir saja. Yang penting saya berdoa. Kalau ditanya sudah berdoa, sudah. Tetapi adakah keterikatan batin di saat kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang di surga? Adakah kita mencurahkan isi hati kita itu dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kita? Sekali lagi saya tekankan, melakukan yang terbaik dalam hidup kita dan bukan yang terbaik menurut kita. Jadi jangan pernah kita kecewa atau kita marah dikala doa kita belum dijawab oleh Tuhan, atau bahkan dijawab tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Karena Tuhan tidak pernah sekali-kali memberikan yang terbaik menurut pendapat kita, tetapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik menurut kehendaknya. Dan di dalam hal ini, marilah kita belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Awalilah setiap doa itu dengan ucapan syukur. Dan akhirilah dalam doa itu dengan penyerahan total. Berilah kesempatan dan otoritas yang penuh bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi diri kita sendiri. Saya sendiri seringkali mengalami suatu masalah yang luar biasa, yang seakan-akan tidak ada jalan keluarnya lagi, di mana benteng-benteng dan kubu-kubu itu semuanya mengelilingi saya. Seakan-akan tidak ada jalan keluar, namun saya sadar dengan sepenuh iman saya tidak akan pernah melihat benteng-benteng permasalahan yang ada di dalam sekeliling kehidupan saya. Namun saya akan melihat ke atas, bahwa terbuka lebar jalan keluar yang Tuhan sediakan. Karenanya hanya ada satu cara dan jalan yang utama. Datang kepada Tuhan berkelut dan menyerahkan sepenuh persoalan kita kepada Tuhan. Dan nantikan, tepat pada saatnya, Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan semuanya itu akan indah tepat pada waktu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di pagi hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita semua. Dan sekaligus memberikan contoh. Betapa dahsyatnya pencobaan dan penderitaan yang harus dialami Tuhan. Yang kita kenal dengan Jumat Agung ini. Saya tidak menyoroti apa yang terjadi pada Jumat Agung, karena sudah banyak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian meneladani apa yang telah diteladankan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikala kita menghadapi masalah, perlu kita ingat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus.
masalah dan persoalan yang kita hadapin tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dihadapin oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun di saat detik-detik yang sangat mencemaskan dan menakutkan itu, Tuhan tidak pernah lupa untuk berdoa. Dan dengan pengalaman yang ada, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga di dalam segala hal dan tidak lupa untuk berdoa. Pesan Tuhan Yesus kepada kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Karena Tuhan tahu bahwa untuk berdoa itu susahnya bukan main, kecuali sedang terjepit. Maka kembali saya ingatkan, mari kita belajar untuk berjaga-jaga dan melatih diri kita untuk senantiasa berdoa di dalam segala situasi dan keadaan yang kita alami. Matius 26 ayat 41 mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi dengan jelas Tuhan telah mengingatkan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Artinya apa? Agar di dalam setiap detik kehidupan kita, kita senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Dan terlebih lagi, dikala kita menghadapi atau mengalami segala sesuatu, baik itu senang maupun tidak senang, kita tetap berdoa, mengucap syukur. Supaya apa? Agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena Tuhan tahu, roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Apalagi kalau kita sudah didera oleh kelelahan seharian bekerja, atau kita sedang mengalami perjalanan yang cukup jauh yang melelahkan kita, rasanya sudah tidak ada kekuatan lagi untuk berdoa. Namun firman Tuhan dengan jelas mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita boleh melihat hal yang lain lagi di dalam detik-detik Tuhan akan mengalami kematiannya, di mana Tuhan Yesus dihujat, dibakar emosinya untuk menggunakan kuasanya. Ingat, di sini saya katakan menggunakan kuasanya, karena Tuhan mempunyai kuasa dan mempunyai otoritas untuk melakukan segala sesuatu. Agar ia gagal untuk patuh dan taat kepada Bapaknya, dan sekaligus menggagalkan rencana Bapaknya yang dahsyat. Ingat Bapak Ibu sekalian, dikala kita memaksakan kehendak kita, dikala kita memaksakan kemauan kita, maka secara tidak langsung kita sudah berusaha untuk menggagalkan semua rencana dan rancangan Allah Bapa kepada kita. Jadi dikala kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita, jangan salahkan bahwa hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Karena apa? Allah Bapa yang di surga tahu dengan pasti apa yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Kita melihat di dalam Matius 27 ayat 39 sampai 42, di mana Tuhan Yesus dihujat, Tuhan Yesus dibakar emosinya agar Tuhan mampu dan mau menunjukkan kuasanya. Tetapi di sini kita melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa menggagalkan rencana Bapaknya yang di surga. Mari kita baca bersama-sama Matius 27 ayat 39 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah."
turunlah dari salibmu itu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ini sungguh suatu kata-kata yang sangat menusuk perasaan Tuhan Yesus. Saya yakin kalau kita diolok-olok demikian dan kita punya power, saya yakin kita sudah langsung menunjukkan power kita. Tapi disinilah kita diajar oleh Tuhan Yesus. Bagaimana saat orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dengan mengatakan, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ini suatu tantangan, bahkan ejekan yang disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dikatakan, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Padahal jelas-jelas kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Tapi dia tidak mau menunjukkan atau memposisikan berdasarkan kuasa yang ada pada dirinya. Dan dikatakan, turunlah dari salib itu. Saya sangat yakin dan percaya adalah pekerjaan yang sangat mudah sekali dilakukan oleh Tuhan Yesus dikala ia mau turun dari salib itu. Bahkan dengan satu kata ucapan saja, kalau Tuhan mau, matilah kalian semuanya. Saya yakin saat itu semua yang ada di depannya akan mati. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia hanya diam saja. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Jadi di sini seakan-akan mereka menantang Tuhan Yesus. Kalau engkau benar-benar anak Allah, turunlah dari salib itu dan aku baru percaya, kata mereka. Namun untuk kesekian kalinya Tuhan Yesus tidak terpancing. Tuhan Yesus tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka. Karena Tuhan tahu, hanya dengan patuh dan taat kepada Bapa yang di surga, maka Bapa yang di surga akan melakukan sesuatu yang dahsyat dan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kembali untuk di ayat lain kita melihat bahwa mereka bukan hanya menghujat Tuhan Yesus, tapi juga Allah Bapa yang di surga. Matius 27 ayat 43. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Artinya apa? Dia mengejek bahwa Tuhan Yesus itu berharap kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi mereka kembali mengejek Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menaruh harapannya kepada Allah. Maka ia mengatakan, orang-orang itu, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi dengan kata lain, kalau sampai Allah tidak menyelamatkan Tuhan Yesus Kristus, maka dengan kata lain bahwa Yesus bukan anak Allah. Ini yang akan diharapkan atau yang ditujukan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Kita melihat betapa berat masalah yang harus dihadapi oleh Tuhan Yesus. Bukan siksaan fisik saja yang ia terima, namun siksaan secara psikologis, di mana ia diolok-olok. Kalau memang benar kamu anak Allah, pasti Allah akan menyelamatkan kamu. Ini hal yang luar biasa, yang sudah biasa kita dapatkan atau kita dengar dari orang-orang yang ada. Jikalau ia benar-benar teman kamu, pasti kamu akan ditolong oleh dia. Tapi kenyataannya, banyak teman-teman kita yang tidak pernah menolong kita di dalam kita sedang mengalami kesulitan. Padahal mungkin
dahulunya dikala mereka yang sedang menghadapi masalah seringkali kita tolong. Tetapi dikala kita menghadapi masalah tidak ada seorang pun menolong. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian mengalami hal demikian, saya ingatkan, jangan pernah sekali-kali engkau kecewa atau sakit hati. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dikala kita menabur untuk seseorang, janganlah pernah kita berharap balasan dari orang tersebut. Karena apa? Balasan dari orang yang pernah kita tabur kebaikan tidak akan pernah melebihi dari apa yang pernah kita lakukan. Tetapi berharaplah kepada Allah Bapa yang di surga bahwa apa yang pernah kita tabur pasti akan kita tuai. Dan kita akan menuainya dengan berlipat kali ganda dan penuh sorak-sorai. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mari kita belajar dari teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana ia dipaksa dengan kata-kata sindiran, dengan kata-kata umpatan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak mereka. Tapi Tuhan Yesus tetap teguh pada pendiriannya. Ia patuh dan taat kepada Bapanya dan menyerahkan segala sesuatu kepada Bapanya yang di surga untuk melakukan apa yang terbaik bagi dirinya. Ketaatan Tuhan Yesus yang luar biasa dan sempurna menjadikan rencana dan rancangan Allah Bapa tergenapi dengan sempurna. Matius 27 ayat 45 sampai dengan Matius 27 ayat 51. Di sini kita melihat bahwa ketaatan Tuhan Yesus yang luar biasa dan itu akan menjadikan rencana dan rancangan Allah Bapa tergenapi dengan sempurna. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dari Matius 27 ayat 45 sampai ke 51. Mulai dari jam 12 kegelapan mengeliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Artinya Tuhan berseru untuk kedua kalinya dan menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Maaf Bapak Ibu, ada kesalahan ayat yang saya sampaikan tadi. Bukan Matius 27 ayat 45 sampai 51, tetapi Matius 27 ayat 45 dan 46. Kemudian kita melompat ke ayat 50 dan 51. Untuk lebih jelasnya saya akan ulangi membacakannya. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Ayat 46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat yang ke-50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Artinya apa? Ini adalah untuk kedua kalinya Yesus berseru dan kemudian menyerahkan nyawanya. Ayat 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Di sini menyatakan bahwa sungguh luar biasa dahsyatnya kematian Tuhan Yesus Kristus di saat Ia telah menyerahkan nyawanya. Dan kita melihat bahwa sesungguhnya Allah menyatakan dengan luar biasa bahwa Yesus adalah anaknya, di mana Allah memperlihatkan dengan dahsyat bahwa bait suci bisa terbelah menjadi dua. Kalau hanya Tuhan sebagai manusia biasa, kematiannya pun akan biasa-biasa dan tidak ada hal yang terjadi. Apa yang akan terjadi seandainya Tuhan menurutin kata-kata manusia tadi yang mengolok-olokkan Dia? Maka
hal demikian tidak akan terjadi. Karena apa? Secara tidak langsung Tuhan telah terpancing untuk menunjukkan kuasanya. Padahal dia tahu bahwa kuasa yang dia miliki berasal dari Bapaknya. Karenanya ia patuh dan taat sampai detik-detik terakhir. Demikian yang bisa kita lihat contoh yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Siapkah kita untuk tetap taat dan patuh kepada Bapa yang di surga? Jikalau doa-doa kita belum jawab semuanya, di sinilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tidak diperlukan sebenarnya usaha dari kita untuk menunjukkan siapa diri kita. Dikala kita patuh dan taat, maka Allah Bapa sendiri yang akan menyatakannya. Ini adalah suatu inspirasi atau katakanlah hikmat yang saya terima. Kita sebagai manusia, seringkali kita ingin menunjukkan diri kita. Kita ingin menyombongkan siapa kita. Kita akan memamerkan mungkin kecakapan kita, kecantikan kita, kepandaian kita, harta kita, kekuasaan kita. Padahal sesungguhnya semuanya itu adalah sia-sia menurut Rasul Paulus. Tetapi seringkali kita tidak bisa menerima. Kita lebih terpengaruh oleh dunia sekeliling kita. Kita terpengaruh oleh teman-teman kita. Kita ingin disanjung-sanjung, kita ingin dibanggakan, ditinggikan. Maka segala cara kita tempuh untuk memposisikan diri kita agar dihargai orang lain. Padahal dikala kita mengerti dan kita sadar, semuanya itu sia-sia. Seringkali saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan pernah engkau menangis dikala hidupmu tidak dihargai oleh orang-orang di sekelilingmu. Tetapi menangislah dikala hidupmu tidak berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nyatakanlah kasih kita kepada Allah dengan melakukan segala sesuatu seturut dengan rencana dan rancangannya. Dan janganlah kita memaksakan kehendak kita. Jangan pernah kita menyombongkan diri kita. Karena segala apa yang ada pada kita akan ada waktunya, akan sirna semuanya. Tetapi kasih Allah itu senantiasa melingkupi dan meliputi kita. Sesungguhnya tidak diperlukan usaha kita untuk menunjukkan siapa diri kita. Dikala kita patuh dan taat, maka Allah Bapa sendiri yang akan mengangkat dan menyatakannya siapa kita. Sebagai ayat penutup, saya akan bawakan di dalam Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Jadi dengan kejadian yang ada, Tuhan Yesus sudah patuh dan taat kepada Bapanya di surga. Dan sebagai imbalan atau konsekuensi dari semuanya itu, Allah Bapa yang di surga, yaitu Bapaknya sendiri, menyatakan dengan perbuatan dan keadaan yang ada, sehingga mau tidak mau manusia di sekelilingnya yang tadinya menghujat dan mencaci maki Tuhan Yesus akan mengakui dengan lidah bibirnya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Kembali saya akan bacakan Matius 27 ayat 54 ini. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Jadi tanpa Tuhan Yesus harus menyatakan dirinya, tanpa Tuhan Yesus akan untuk mendeklarasikan dirinya Anak Allah, sekalipun ia telah dihujat, turunlah dari kayu salib kalau memang kau Anak Allah. Tuhan tidak menghiraukan semuanya itu. Namun dikala Allah Bapa
yang melihat anaknya yaitu Yesus Kristus begitu patuh dan taat, maka ia menyatakan sendiri dengan keadaan melalui alam yang ada, sehingga semua prajurit yang dan pasukan yang ada di sekeliling itu mengaku dengan lidah bibirnya, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi tidak perlu kita mendeklarasikan diri kita, namun biarlah Allah Bapa yang akan mendeklarasikan, dan dunia akan melihat siapa jati diri kita sesungguhnya. Kesimpulan yang kita dapat dari firman Tuhan di Jumat Agung ini adalah, kalau kita ingin rencana dan rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita patuh dan taat, sekalipun berat dan sakit dalam melewatinya. Artinya apa? Jikalau kita ingin melihat dan menikmati rencana dan rancangan Allah yang dahsyat dalam hidup kita, hanya ada satu: patuh dan taatlah terhadap semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita pribadi masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara mengatakan, Pak Pendeta enak aja karena tidak mengalami. Tapi jujur saya katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sering kali mengalami dan sedang mengalami dalam proses itu. Namun dengan firman ini, saya merasa ditegur kembali oleh Allah Bapa bahwa saya harus patuh dan taat di dalam menjalani segala proses ini. Dan saya akan menerimanya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Karenanya, biarlah Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bersama-sama. Sekalipun kita belum bisa sempurna untuk patuh dan taat terhadap rencana dan rancangan Tuhan, namun baiklah kita mencoba dan mencoba. Sekalipun kita harus jatuh bangun melewatinya. Saya yakin dan percaya, jikalau kita patuh dan taat terhadap semua apa rencana dan rancangan Allah Bapa terhadap hidup kita, maka keberhasilan, keberuntungan, dan kebahagiaan akan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu sekalian. Inilah firman yang patut kita renungkan dan kita usahakan untuk kita lakukan dalam hidup keseharian kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri firman ini, sebagai ucapan syukur bahwa kita telah menerima firman yang sungguh luar biasa dari Allah Bapa kita, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan, yang mana Engkau telah berikan kepada kami suatu pengajaran untuk patuh dan taat di dalam menghadapi segala sesuatu, bahkan persoalan-persoalan yang menghadang di hadapan kita. Karenanya Bapa, hamba berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri yang memberikan kemampuan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk benar-benar boleh menjadi pelaku-pelaku firman seturut dengan yang Kau kehendaki. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, yang sudah barang tentu jauh dari segala kesempurnaan. Namun hamba berdoa, biarlah Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami mengerti dengan pasti apa maksud daripada firman Tuhan itu kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan terlebih lagi Tuhan, melalui Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Untuk ini,
Baiklah, kita introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Apakah masih ada rasa kemarahan, kebencian, sakit hati, hati yang terluka, yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami? Kalau memang ada, baiklah, kita akan lepaskan sejenak semuanya itu, sehingga kita kudus dan layak masuk di dalam perjamuan kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasa tidak sanggup dan tidak mampu, mari kita masuk di dalam doa bersama-sama dengan saya. Kita minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk memampukan kita memaafkan orang-orang yang telah bersalah dan melukai hati kita. Mari kita satukan hati. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di siang hari ini kami masih diberi kesempatan untuk ambil bagian di dalam suatu perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan bahwa perjamuan kudus ini bukan suatu rutinitas belaka yang harus kami lakukan. Namun kami tahu dengan pasti esensi daripada perjamuan kudus ini adalah kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Karenanya, kalau kita sendiri, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, maka wajar apabila kita juga bisa memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari kita bersama-sama datang kepada Roh Kudus. Roh Kudus, berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami pribadi lepas pribadi untuk sanggup melepaskan maaf dan kemampuan kepada orang-orang yang telah melukai kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami kudus dan layak untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Karena kami tahu Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman, bahwa maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui kebutuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Mari kita persiapkan diri kita. Angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Memang roti yang di tangan kanan kita ini adalah roti biasa, tetapi bukankah roti ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus yang tercabik-cabik di bukit Golgota untuk menebus segala dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi-tinggi di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Memang anggur di tangan kanan kita ini adalah anggur biasa, tetapi bukankah anggur ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus yang telah tercubah di bukit Golgota untuk membasuh dan menyucikan segala dosa-dosa kita? Amin.
Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau di siang hari ini kami masih diberi kesempatan menikmati tubuh dan darah Kristus yang telah tercabik-cabik dan tercurah darahnya di Bukit Golgota untuk membasuh dan menebus segala dosa-dosa kita. Karenanya Bapa, mampukan kepada kami untuk memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib ini kepada siapapun juga yang kami temui, sehingga mereka menerima kabar sukacita yang sungguh luar biasa ini akan pengampunan dosa. Bapa, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Dan sebelum kami menutup segala sesuatunya, kami rindu untuk boleh menerima berkat daripada Engkau. Untuk itu izinkan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di dalam ibadah Zoom ini untuk mengangkat kedua belah tangan kami sebagai pernyataan iman. Untuk menerima anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang sungguh sempurna dan abadi dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai, memimpin, bahkan memampukan kami pribadi lepas pribadi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan terlebih lagi menjadi hamba-hamba-Mu yang setia melayani Engkau sejak siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Selamat siang, selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.